Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat izinkan menyapa dan mendoakan kita semua, semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi dan merahmati kita tanpa kecuali. Alhamdulillah, dari sekian kita belajar dan mengamati situasi dinamika yang terjadi dalam konteks kehidupan kita, bahkan dalam skala global, menghadirkan banyak hikmah, banyak pesan-pesan, dan juga pendalaman-pendalaman dan perluasan wawasan keilmuan kita. Di antara itu, ada sebagian kawan juga yang bahkan banyak bertanya, banyak meminta terkait kejadian yang berlangsung di Palestina, yang sering kita uraikan, kita bahas, untuk mendalami kembali genealogi, ya, atau asal keturunan dari umat Yahudi. Edisi kali ini kita akan coba belajar bagaimana Al-Quran, hadis-hadis Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi yang valid kepada kita tentang keturunan dari umat Yahudi, perilaku-perilakunya, dan juga diksi-diksi Al-Quran yang sangat indah, yang bahkan mengajak seluruh manusia, terkhusus juga dari kalangan umat Yahudi, untuk kembali pada jalur-jalur kebenaran dan menampilkan realitas yang terjadi sepanjang zaman. Seperti apa uraiannya? Ini yang coba kita akan kaji di kesempatan mulia ini, insya Allah. Baik, untuk menemukan jawaban tadi, kita harus menggali dulu secara genealogi, garis keturunan, baik ke atas ataupun ke bawahnya, dari mana kemudian umat ini muncul, seperti apa perjalanannya, bagaimana karakteristiknya, dan seperti apa kita merespon dalam konteks kehidupan global ataupun konteks kehidupan kita, ya, secara individual dalam konteks berinteraksi di sosial kehidupan kita saat ini. Baik, saya akan mulai teman-teman sekalian dari Abul Anbiya dulu ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, gelar ini diperoleh oleh Khalilullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim. Baik, saya tuliskan dulu seperti ini. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, nanti ini ada jalur keturunan ke atas, teman-teman sekalian. Ya, ada jalur keturunan ke bawah sini. Nah, jalur keturunan ke atasnya kalau kita sambungkan misalnya kan. Nah, ini yang walaupun ada perdebatan kita tuliskan dulu ya, dari Azar, kemudian ke Teruh, kemudian ke Abir, ya, tuliskan begini Abir. Nah, ini Abir ini nanti ada yang mengaitkan juga dengan bahasa Ibrani yang saat Nabi Ibrahim tinggal di Padan Aram, ya, yang sekarang itu wilayah Irak, dulu dikenal dengan Babilonia. Nanti kita turunkan juga, ya. Kemudian bin Azar, bin Taruh, bin Abir, kemudian bin Kinan, bin Arfakhshad. Tuh, ini penting sampai ada alarm tuh di komplek. Arfakhshad. Bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam. Kemudian di sini Sam. Kemudian bin Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam. Ayo teman-teman sekalian ya. Jadi ini Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, keturunan tentunya nanti akan ketemu dengan Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun akan tersambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau kita bahas ke atas terlalu jauh nantinya ya. Jadi kita cukupkan sini dulu. Jadi Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Taruh, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini nanti akan melahirkan generasi yang terus nanti berkembang, ya, menebar keturunannya, generasinya di muka bumi yang sekarang kita menjadi bagian dari keturunannya. Ya, terutama dari 3 keturunan beliau. Ya, ini Nabi Nuh alaihissalam kan dalam sejarah disebutkan setidaknya ada 4 kan ya. 4 dari anak keturunan, 1 Kan'an, ya. Nah, ini yang kemudian tenggelam dalam banjir besar karena beliau tidak mengikuti arahan ayahandanya, ya. Kemudian juga nanti ada Sam. Ini yang ke sini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, nanti dari sini ya, tarik jalur ke atas. Dari Sam, kemudian ada Ham, kemudian ada yang keempat Yafith, ya, Yafith. Nah, ini teman-teman sekalian 3 ini nanti yang akan berkelanjutan mengikuti
Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke kapal besar itu, ya, kemudian melewati berbagai rintangan saat terjadi banjir besar, dan kemudian mendarat dan melahirkan keturunan dari sini sampai ke populasi manusia hingga saat ini. Ya, dari Sam ini nanti melahirkan diantaranya bangsa Arab, ya. Kalau mau kita rinci lagi, teman-teman sekalian, misalnya di sini nanti ada Asyur, ya, seperti ini. Yang nanti ada Assyria, yang ada Babil. Nah, yang Babilonia nanti yang Fadan Arab. Kemudian nanti ada Aram, ya, ada Finit, ya, nanti satu garis nanti ke Ham, ini melahirkan Afrika. Kemudian juga nanti ada Kanaan, Kanaan, ini Palestina, ya, dan sekarang Palestina atau Filistin. Nah, ini yang Babilonia, yang Irak, ini yang Aram, ya, Aramai ke wilayah Syria yang ke sebelah sana. Ini Asyur, Assyria, Finit nanti ke sebagian, nanti ketemunya dengan jalur Ham nih, yang di Afrika. Kemudian ada Kaldan. Nah, ini Irak kuno, teman-teman sekalian. Kemudian juga ada Ibrani. Nah, Ibrani ini nanti ada yang juga mengaitkan dengan bahasa Fadan Arab, ya, yang di Babilonia, yang menjadikan keturunan ini nanti berbahasa Ibrani. Lalu dari situ juga ada yang mengaitkan dengan Abir, yang jadi bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada di Fadan Arab. Dan ketika hijrah nanti, ya, beliau ke wilayah Syam yang kita masuki sekarang, wilayah Syria, ya, Syria, Yordania, Palestina ada di situ, kemudian juga Libanon. Nah, nanti kemudian bertransformasi bahasanya penyesuaian dengan Aramaik, karena itu nanti dari Ibrani ke Aramaik. Nanti kita gali bagian aspek bahasanya ketika sampai ke sana. Kemudian di sini juga ada Masri, ya, yang nanti melahirkan turunan Mesir karena perpaduan dari sini, ya. Jadi kita temukan Asyur, Babil, kemudian Aram, Finit, Kanaan, Kaldan, Ibrani, Masri, ini diantaranya, ya. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung, ya, kurang lebih 8. Nah, nanti Sam ini teman-teman sekalian yang populer nanti masuk kepada unsur Semitik yang sekarang, ya, termasuk Arab di dalamnya. Jadi kalau ada kita dengar Smith, ya, musuhnya Keanu Reeves, ya, dalam Matrix itu, ya. Ada si Smith, Sam, bukan itu saja, nanti banyak kalau nanti kita belajar, ya, tentang pemikiran Hollywood. Saya nggak berinteraksi dengan film-film dan sebagainya, tapi saya baca sejarah, ya. Nanti kalau kita baca dengan pemikiran itu, suatu saat kita akan belajar, dia akan temukan banyak sekali Sam, dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik. Ya, kenapa temannya yang di Lord of the Ring itu kan yang mengiringi si Sam juga. Di Transformer namanya Sam juga. Nanti kadang-kadang ada Smith juga dan seterusnya. Nah, itu ada kaitan-kaitan nanti, ya. Kaitan-kaitan dengan pesan-pesan Semitik. Cuma Semitik itu nanti tidak akan dikhususkan kepada golongan Yahudi saja. Ya, Arab juga Semit. Ya, nanti ini turunan Semitik nih. Ngambung ke sana. Kanaan, Palestina juga Semit. Jadi kalau Anda anti Semit, ya anti Palestina juga. Jadi kalau misalnya Anda bully orang Palestina, atau bahkan Anda, mohon maaf sekali, ya, kemudian bombardir, atau bahkan kemudian Anda zalimi, aniaya, kriminalisasi, itu antisemit juga, ya. Termasuk ke orang Arab itu antisemit juga, ya. Jadi Semitik ini galinya ke sini nanti, ya. Ini nanti Ham lebih kepada ras Afrika, ya, dan turunannya nanti, ya, termasuk nanti ke Finit ini nyambung ke sini, dan ini Yafitik nanti melahirkan bangsa Eropa, dan nanti kita akan lihat turunan-turunan yang selanjutnya. Ini garis besar dulu, ya, teman-teman sekalian, untuk menunjukkan bagaimana dari garis genealogi Nabi Ibrahim ke atas, ya, alaihissalam, sampai nanti ke Adam alaihissalam. Saya izin ambil penghapus dulu, saya hapus dulu ini, ya, kemudian kita turunkan ke bawah. Jadi saya cukupkan sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ini nanti kita turunkan generasi ke bawah. Baik, bismillah. Kita akan coba turunkan sekarang jalur ke bawahnya. Kita hapus dulu ini supaya kita mengenal lebih jauh dan kita temukan nanti genealogi kapan Yahudi itu ketemu. Ya, kapan Yahudi itu ketemu, ya, diksinya. Karena nanti redaksi Al-Quran tegas menyampaikan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ya, tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, seorang Nasrani, tapi beliau adalah seorang Muslim. Muslim yang taat, Muslim yang lurus, yang membawa garis risalah sampai dengan ke atas, ya, sampai dengan ke jalur Nabi Nuh alaihissalam. Yang ini nanti akan diturunkan Quran surah keempat ayat 163, yang nanti turunan dari salam Nuh ini sampai juga kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Inna auhayna ilaika, ya, kami wahyukan pada Muhammad SAW, dan wahyu ini senapas dengan yang sebelum kamu, ya, kama auhayna ila Nuhin, seperti kami wahyukan kepada Nuh.